Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Episode hari ini kita akan mengeksplorasi dunia menarik di balik layar rumah sakit dan peran gizi vital yang dimainkan oleh ahli gizi dalam proses pemulihan pasien. Langsung saja kita sapa Ibu Dini Eva Aryani, Sarjana Gizi, seorang ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Halo Ibu Eva. Halo Mbak Despira. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Bisa balik lagi ke OBS Podcast ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Boleh sedikit lagi memperkenalkan diri untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Iya. Halo sahabat OBS semuanya. Perkenalkan, saya Dini Eva Aryani, Sarjana Gizi, ahli gizi di RSUP Dr. Sita Nala, Tangerang. Oke. Iya. Ibu Eva, ngomong-ngomong udah berapa lama sih kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Tepatnya 2024 ini 10 tahun sih. 10 tahun. Iya, 10 di ahli di gizi. Iya, di gizi. Yang ngituin makanan pasien ya. Betul. Luar biasa ya, 10 tahun sudah. Iya, nggak terasa ya. Udah 10 tahun. Ini kan masalah gizi nih ya Bu Eva. Iya. Mungkin banyak sahabat OBS di rumah yang belum tahu apa sih peran dan fungsi seorang ahli gizi dalam menentukan makanan untuk pasien. Oke, ahli gizi di sini bisa dari D3 gizi atau sarjana gizi. Bisa juga ada yang disebut itu kan namanya nutritionist ya. Iya, Ada juga yang namanya dietitian. Tapi untuk saat ini kita belum ada dietitian. Dietitian itu profesi gizi. Jadi setelah sarjana gizi itu ada keprofesian. Keprofesian. Dengan gelar RD gitu ya, registered dietitian. Tapi saat ini Sita Nala belum ada. Jadi saat ini masih nutritionist. Nah, perannya ahli gizi di rumah sakit itu mengawasi penyelenggaraan makan ya. Oh, mengawasi ya, mengawasi bukan yang terjun langsung ke penyelenggaraan makan, misalnya masak kayak gitu kan. Tapi dia hanya mengawasi penyelenggaraan makan untuk pasien di rumah sakit dan juga menentukan diet pasien. Diet pasien. Jadi kalau ada pasien dengan penyakit khusus yang memerlukan diet khusus, nah itu perannya ahli gizi untuk bagaimana si pasien ini dapat makan dengan porsi dan juga diet yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama kebutuhan penyakitnya ya, karena pasien di rumah sakit kan pasti itu adalah upaya dalam proses penyembuhan penyakitnya gitu. Ya, selain itu juga selain di penyelenggaraan makan, peran ahli gizi juga ada di asuhan. Jadi nanti ahli gizi itu visit atau mengunjungi pasien itu untuk melakukan edukasi terkait dengan makanannya. Selain edukasi makanan di rumah sakit, juga mengedukasi makanan apa aja yang boleh, tidak boleh untuk di rumah. Jadi setelah pulang ke rumah, kan kalau di rumah sakit memang makanannya sudah diatur ya oleh ahli gizi. Betul. Nah, agar si pasien itu di rumah bisa menjalankan diet dengan benar sesuai dengan kondisi penyakitnya. Masa pemulihan itu, ya. Setelah masa pemulihan itu ahli gizi itu akan melakukan edukasi. Untuk makanan di rumah agar nanti di rumah bisa menerapkan sesuai dengan yang di rumah sakit. Apa-apa aja yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi. Betul. Juga itu melakukan konsultasi dan juga asuhan gizinya juga gitu dilakukan itu di ruang rawat inap. Tadi kan mengawasi saat masak-masak kayak pemilihan bahan baku. Betul. Kali ya, proteinnya, apa lemaknya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan diet pasien ya Bu Eva. Terus ada nggak sih tantangan seorang ahli gizi dalam menentukan diet makanan pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Tantangan pasti selalu ada ya. Dalam setiap profesi tantangan itu pasti ada. Kalau untuk tantangan ahli gizi sendiri itu pertama tantangan terbesarnya itu adalah kepatuhan pasien. Maksudnya apakah si pasien ini patuh terhadap diet yang apa sih tuntunan diet yang kita berikan gitu. Tentunya kalau misalkan pasien kooperatif dan patuh terhadap ketentuan diet yang kita tentukan, itu kan proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Seperti itu. Tapi kan memang tidak semua pasien ya memiliki karakteristik yang sama, yang patuh terhadap makanan yang udah disediain. Diet yang kadang kan ada yang
beli dari luar kayak yang gitu nakal, kan. pasien-pasien nakal ya Nah, kan? itu yang aduh makanannya nggak enak, nggak mau Iya, makan gitu kan ya, betul. bener Bu Eva. Iya, jadi kepatuhan pasien terhadap diet rumah sakit itu juga menjadi tantangan terbesar buat kita juga sih. Itu apakah pasiennya ini benar-benar makan hanya dari rumah sakit sehingga terpantau oleh ahli gizi, apakah ada makanan-makanan lain yang istilahnya mengacaukan dietnya dari luar gitu kan. Padahal ini untuk kebaikan pasien juga ya Bu Eva, untuk agar lebih cepat sembuh pemulihannya begitu ya. Bagaimana proses penilaian nutrisi yang dilakukan RSUP Dr. Sita Nala ini dalam makanannya tuh Bu Eva? Untuk penilaian nutrisinya, untuk pasien yang awal masuk itu ada screening gizi dulu. Oh, ada pakai di screening dulu ya? oleh perawat, teman-teman perawat kita. Itu di screening untuk pasien. Jadi ada misalnya apakah ada penurunan berat badan, apakah ada penurunan nafsu makan gitu kan. Terus ada nah itu nanti ada scoring. Nah, scoring itu ada kalau nilainya misal untuk dewasa itu 2 atau lebih dari 2 itu akan dikonsulkan ke ahli gizi, berarti malnutrisi kayak gitu. Tapi untuk anak itu skornya kalau 1 itu sudah dilakukan konsultasi ke ahli gizi gitu. Berarti dikonsultasikan dengan perawat-perawat ya? Iya, jadi teman-teman perawat itu melakukan screening, ada formnya. Nah, itu kalau misalkan dinyatakan sebagai malnutrisi, baru nanti dialihkan atau dikoordinasikan ke ahli gizi untuk dikonsultasikan seperti itu. Nah, nanti setelah dilakukan screening, kalau misalkan memang perlu konsultasi dari ahli gizi, nanti ahli gizinya akan datang memberikan edukasi dan juga melakukan asuhan gizi. Ya pantas aku lihat kayak gitu. kalau di ruang rawat inap tuh suster-suster ya pada nanya udah makan belum, mau makan apa? Iya. Mungkin tuh sambil melakukan screening ya Bu ya. Oh iya, biasanya itu screening dilakukan untuk pasien yang baru masuk sih. Kayak gitu. Apa yang dilakukan ahli gizi untuk pasien penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi itu Bu Eva untuk makanannya? Iya, untuk pasien-pasien dengan penyakit khusus yang diperlukan diet khusus itu setelah tadi di screening itu walaupun nilainya di bawah 2 untuk yang dewasa itu kita tetap melakukan asuhan ya, karena memang itu memerlukan diet khusus kayak gitu. Nah, itu nanti kita melakukan asuhan gizi. Ya, asuhan gizi itu ada asesmen, nanti dilakukan diagnosa, terus intervensi, dilakukan juga monitoring dan evaluasi itu akan dilakukan rangkaian NCP ya kalau kita bilangnya, nutritionist care process. Nah, itu nanti berat badannya itu dilihat, berat badan, antropometri ya kita sebutnya. Nah, itu nanti juga dilihat hasil labnya, kemudian juga kebiasaan makannya, riwayat makan di rumah, riwayat penyakit sebelumnya, obatnya, kayak gitu nanti kita lihat. Kemudian kita akan melakukan diagnosa gizi. Diagnosa gizi itu kan berbeda ya dengan diagnosa dari dokter. Kalau kita lebih ke kayak misalnya penurunan nafsu makan kayak gitu, terus juga ada penurunan berat badan misalnya kayak gitu. Setelah dilakukan diagnosa baru kita lakukan intervensi. Nah, intervensi itu adalah ketika ahli gizi menentukan dietnya apa gitu dan kalorinya berapa. Betul, gitu. karena kan yang penyakit diabetes dan hipertensi ini makanannya harus hati-hati ya. Betul, jadi nanti kalau misalkan ada pasien yang misalnya butuh kalori, misalkan pasien khusus diabetes misalnya dietnya berarti kan diet diabetes, kalorinya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Nah, itu preskripsi dietnya itu nanti dikomunikasikan ke ahli gizi yang mengawasi penyelenggaraan makan. Nah, nanti dia yang akan mengimplementasikan si interpretasi gizi itu, transkrip gizi itu ke makanan gitu. Berarti sangat diperhatikan sekali ya tentang makanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini. Jadi kalau misalkan yang diabetes ya pastinya sih rendah gula gitu ya. Terus karbohidratnya juga diperhatikan, itu kan diukur gitu kalorinya, karbohidratnya, dan juga kalau untuk yang rendah hipertensi kan rendah garam, rendah natrium gitu ya. Nah, itu masakannya juga khusus kayak gitu. Luar biasa ya Bu. Sangat diperhatikan dari hal-hal yang sangat banget untuk pemulihan pasien ya tentunya. Terus nih, ada nggak sih langkah-langkah yang diambil dari seorang ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai dengan rencana diet pasien?
Langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya ada screening, kemudian juga masuk ke asuhan, yang tadi itu, yang ADIME kalau kita bilangnya, ADIME. ya antropometri, assessment, diagnosa, terus intervensi, monitoring, evaluasi. Nah, nanti kita lihat antropometrinya. Kalau di assessment itu ada antropometri atau berat badan, tinggi badan. Tetap ya dari berat badan sama kemudian tinggi badan. Kondisi klinis, misalnya dia sadar atau tidak, itu juga kan akan mempengaruhi dicek bentuk juga makanan. ya? Iya, kalau tidak sadar, berarti kita berikan bentuk yang lebih mudah cerna, misalnya yang cair. Kalau misalkan memang menurut dokter, kan kita koordinasi juga sama dokter. Kalau misalkan dokter bilang ini tidak bisa diberikan makanan cair, misalnya melalui selang pun tidak bisa, berarti makanannya berupa infusan. Itu infusan juga ada makanannya sendiri. Kayak gitu. Iya, aku namanya orang awam, aku baru tahu nih. Jadi ya tetap harus dikonsultasikan ya. Jadi ada beberapa langkah memang setelah asesmen itu kita tahu riwayat makannya, riwayat penyakit sebelumnya, terus juga biokimianya atau lab ya, hasil labnya itu seperti apa. Dilihat semua itu ya. Baru kita melakukan diagnosa gizi. Setelah itu intervensi tadi yang memberikan diet apa, berapa kalori kayak gitu. Nah, itu baru monitoring. Monitoring itu kita lakukan setiap 3 hari kalau untuk diet khusus. Tapi kalau untuk yang tidak malnutrisi atau tidak beresiko malnutrisi itu 5-7 hari. Itu baru dilakukan monitoring. Tapi kan biasanya pasien sudah pulang ya. Iya, betul. Jadi sudah di rumah lah gitu. Jadi tidak dilakukan monitoring. Tapi biasanya kalau untuk yang diet khusus kita lakukan monitoring 3 hari. Nah, setelah 3 hari nanti dilihat lagi perkembangannya, makannya, misalkan asupannya itu bagus apa enggak, kayak gitu. Terus apakah nafsu makannya masih menurun, kayak gitu ya. Kalau sudah bagus, berarti nanti bentuk makanannya diganti lagi. Misalkan daya terimanya sudah mulai meningkat nih, nanti diganti lagi, kayak gitu. Sesuai dengan kondisi pasien setelah di monitoring dan evaluasi itu. Lalu bagaimana sih seorang ahli gizi memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan pangan? Iya, kalau misalkan untuk keamanan pangan, ahli gizi dan rekan-rekan di gizi seperti pramusaji dan pemasak kita sudah melakukan pelatihan terkait dengan keamanan pangan gitu. Jadi kita sudah melakukan pelatihan dan sudah mengetahui bagaimana caranya gitu, dan menjaga kebersihan itu dari sanitasi dan higienitas dari penjamah makanan ya kita sebutnya gitu. Dan juga selain itu setiap sebulan sekali kita akan bekerja sama dengan IPAL atau instalasi itu ya, apa namanya? IPAL. Ya, IPAL itu untuk pengecekan makanan ke laboratorium. Jadi setiap sebulan sekali ya kita akan melakukan cek air minum, air buat selain air minum gitu ya, misalnya untuk cuci-cuci itu juga dicek. Menyuci bahan makanan juga airnya dicek. Betul. Luar biasa, sangat safety sekali. Kemudian juga selain itu makanannya itu diambil sampel setiap sebulan sekali dan dibawa ke laboratorium untuk dicek E. coli ya terutama kayak gitu. Dan alhamdulillah sih kita bagus ya, selama ini sih E. coli-nya 0 terus gitu. Sampai setiap sebulan sekali tuh pasti. Dan juga untuk penjamah makanannya itu untuk melihat higienitasnya itu kita melakukan setiap 6 bulan sekali ada yang namanya rectal swab atau swab dubur ya. Iya, untuk melihat kandungan E. coli di tubuh manusia itu maksudnya gitu, penjamah makannya. Dan juga ada swab tangan. Swab tangan. Iya. Gitu. Sangat higienis ya, dari air yang mencuci sampai dicek loh ke lab. Aku kira air biasa aja, ternyata dicek juga ya. Luar biasa. Bagaimana nih ya seorang ahli gizi memantau dan menyesuaikan rencana diet pasien selama perawatan tubuh Eva? Iya, untuk pemantauan kita jadi untuk ahli gizi yang melakukan pengawasan penyelenggaraan makan itu setiap ketika di plating itu akan dicek dulu.
Ya, sebelum diberikan ke pasien, kita akan mengecek dulu apakah makanan yang diberikan itu sesuai dengan etiket. Jadi kita punya etiket atau label makan itu berupa nama, terus juga tanggal lahir atau nomor rekam medis gitu ya, dan juga dietnya agar tidak tertukar. Oh, jadi gitu. benar-benar diperhatikan setiap pasien itu berbeda-beda ya? Iya, setiap pasien kan punya diet yang berbeda-beda nih. Nah, itu akan dicek dulu sebelum dilakukan distribusi ke pasien oleh ahli gizi yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan makan. Jadi kita di ahli gizi itu kita ada yang di bagian penyelenggaraan makan, ada yang di bagian ke pasien gitu. Kunjungan pasien untuk asuhan gizinya. Ya, sampai diperhatikan juga setiap orang. Iya, jadi dicek satu-satu, dibukain. Iya, makanya itu sangat luar biasa sekali pekerjaannya. Iya. Memastikan pasien itu sesuai dengan diet dari penyakitnya, karena tiap pasien penyakitnya pasti berbeda-beda, nggak bisa disamain. Nggak perlu khawatir ya, sahabat OBS. Sangat sedetail itu ahli gizi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Terakhir nih ya Bu Eva nih ya, sebelum kita melakukan penutup, aku penting banget nih. Seberapa penting sih pemahaman tentang nutrisi bagi pasien dalam proses pemulihan mereka tuh Bu Eva? Untuk itu sangat penting, terutama untuk pasien-pasien dengan diet khusus itu sangat penting mendengarkan ahli gizi yang ada di rumah sakit setelah pulang ke rumah gitu. Maksudnya ketika ahli gizi mengunjungi pasien, terutama pasien dengan diet khusus, dan memberikan edukasi serta konsultasi gizi berupa makanan apa aja yang di rumah ini yang boleh, yang nggak boleh, yang dibatasi gitu kan, yang sama sekali tidak boleh gitu. Terus makan porsi makannya biasanya kalau terutama untuk pasien diabetes itu kan memang sampai ke nasinya aja itu diukur berapa gram gitu ya untuk di rumah gitu. Nah, itu juga sebaiknya ditepati dan dijalankan oleh si pasien tersebut. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan edukasi atau pemahaman tentang nutrisi kepada pasien dengan diet khusus itu, nanti ketika di rumah kan memang di rumah sakit diawasi oleh ahli gizi gitu makanannya. Sangat diawasi sekali tadi ya, aku tapi kalau misalkan di rumah itu kan sudah tidak ada yang mengawasi. Khawatirnya jika tidak diberikan edukasi atau pemahaman tentang nutrisi dan dia belum paham gitu tentang makanan apa aja yang boleh yang nggak boleh, nanti makanannya acak-acakan itu bisa gulanya misalnya tinggi gitu, kayak betul, gitu sih. Yang tadi punya penyakit diabetes, hipertensi, takut tiba-tiba tensinya naik lagi jadi kan. Jadi itu sebagai upaya menjaga agar tidak kembali ke rumah sakit istilahnya seperti itu sih kalau untuk biar makanan. Sehat ya. Biar sehat terus gitu. Ya oke Ibu, terima kasih atas pemahaman yang diberikan. Semoga sahabat OBS juga bisa dapat wawasan ya kayak aku tadi, sangat luar biasa sedetail itu untuk pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Makasih ya Ibu Eva udah menyempatkan hadir. Padahal tadi di gizi lagi sibuk banget ya tuh memilah-milah makanan untuk pasien. Dan dengan itu kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dan menyimak pembahasan tentang peran ahli gizi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Semoga informasi yang kami berikan hari ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi sahabat OBS semua. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa. Dah. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.